Ya, kembali di kabar petang, polisi menginterogasi remaja yang diduga melakukan foto di atas kepala pahlawan revolusi di Tugu Pahlawan Revolusi Simalungun, Sumatera Utara. Atas tindakannya, polisi melakukan pembinaan sambil melakukan pendalaman. Ismet Banda, remaja yang diduga berfoto di atas kepala pahlawan revolusi, diamankan oleh Polsek Perdagangan Simalungun, Sumatera Utara. Remaja yang membuat heboh media sosial ini dijemput polisi dari rumahnya. Ismet mengaku berfoto dengan memanjat patung salah satu pahlawan revolusi untuk kenang-kenangan. Ia mengaku tidak bermaksud melecehkan patung pahlawan. Niatnya kamu sendiri berfoto di situ untuk apa? Gagah-gagahan aja. Tidak tahu bahwa itu salah. Tahu atau tidak? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Sekarang kamu menyesal tidak? Atau memang pengen terkenal seperti orang lain buat foto seperti itu biar dikenal orang? Tapi secara sadar kamu membuat itu, update itu di status di Facebook ya? Iya. Setelah fotonya memicu kontroversi di media sosial, Ismet mengaku hilaf dan meminta maaf kepada bangsa dan seluruh rakyat Indonesia. Sementara itu, Polsek Perdagangan mengambil tindakan pembinaan atas perbuatannya. Jam 17, mereka juga anak-anak kita, sementara kita lakukan pembinaan. Ya. Namun demikian kami tetap melakukan pendalaman. Apabila dalam hal ini kami temukan adanya unsur pidana, kami akan terus melakukan penyidikan. Kapolsek Perdagangan menyatakan tidak akan menahan Ismet Banda. Remaja itu akan dikembalikan kepada keluarganya. Perbuatannya itu diharapkan menjadi pelajaran bagi remaja lainnya. Dari Simalungun, Sumatera Utara, Daud Sitohang, TV One mengabarkan. Kampanye dan sosialisasi kandidat Ketua Umum Partai Golkar dilanjutkan hari ini di Medan, Sumatera Utara. 3 dari 8 kandidat memaparkan visi masing-masing. 3 kandidat Ketua Umum Partai Golkar menyampaikan visi, yaitu Ade Komarudin, Aziz Syamsuddin, dan Airlangga Hartarto. 2 tahun ke depan. Setiap calon ketua umum menyampaikan visi misi untuk membangun Partai Golkar untuk 5 tahun mendatang. Ketua Dewan Pertimbangan Akbar Tanjung berharap kampanye dan munaslup bisa membuat partai melahirkan pemimpin berkualitas. Memang dalam partai politik konflik itu selalu kita mungkin tapi yang menentukan bagaimana kita memilih. Ada tenaga konflik tapi ada optimisme tergantung kepada mereka yang menyatakan diri mau menjadi calon ketua. Karena memang betul-betul mau all out komitmennya untuk membangun kembali partai, bahkan mencurahkan segala tenaga pikiran waktunya, sumber dayanya bagi sebesar-besarnya. Sosoknya siapa Pak? Menurut saya itu peluang itu ada. Sebelumnya 2 calon berkampanye pada hari Minggu kemarin. Mahyudin dan Setia Novanto menyampaikan visi dan misi jika terpilih menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Dari Medan, Sumatera Utara, Bahana Situmorang, TV One mengabarkan. Itulah tadi kira-kira proses negosiasi untuk melepaskan 10 warga negara Indonesia di Filipina ya. Iya, dan itu juga wawancara eksklusif tim TV One ya dengan Front Pembebasan Nasional Moro. Dan kabar pertama masih akan kembali, diantaranya pemerkosaan dan pembunuhan siswi SMP di Bengkulu terus menjadi perhatian. Dan Menteri Sosial Kofifa Indar Parawangsa siang tadi bertemu langsung para pelaku tindakan keji tersebut. Kita sudah terhubung dengan Ibu Menteri Sosial. Selamat sore, Bu Kofifa. Iya, selamat sore. Iya, Bu Kofifa. Sore. Mungkin nanti kita akan berbincang mengenai apa yang kunjungan yang telah Anda lakukan di lokasi, apa sesungguhnya yang sempat diperbincangkan tadi Bu Kofifa dengan para pelaku yang sempat dilakukan. Ya, pertama saya memang ketemu dengan 7 pelaku yang masih dalam kategori anak-anak. Jadi usianya 16 dan 17 tahun. Saya tanya, "Nak, apa betul kamu suka nonton video porno?" Jawabannya betul. "Nah, apa betul pada saat peristiwa terjadi kamu habis minum minuman keras?" Dia bilang, "Betul, saya habis minum tua."
Saya tanya, apa kamu sering menonton video porno dan minuman tua? Dia bilang iya. Lalu saya tanya, apa kamu ikut melakukan itu? Dia bilang iya. Apa ini inisiatifmu atau ada yang mengajak? Dia bilang, saya diajak oleh si A yang berumur 23 tahun. Saya tanya, kamu mau sampaikan apa? Dia bilang, saya mau minta maaf. Kepada siapa? Kepada keluarga Yuyun, juga kepada orang tua saya. Jadi saya ingin menyampaikan kepada kita semua, ini harus kita bunyikan kembali sirine alarm warning system. Jadi warning bagi kita semua bahwa ada tingkat kecenderungan anak-anak dari mulai SD, SMP, SMA mengakses berbagai konten pornografi. Kemudian ada kecenderungan anak-anak yang kemudian digoda untuk minum minuman keras. Akhirnya kemudian dia terbujuk untuk melakukan kejahatan seksual. Baik, Bu Khofifah, Bu Mensos, ya. Bu Mensos, maaf kami potong. Ini ya. sangat mengkhawatirkan. Fakta yang Anda temukan di lapangan, apa pengakuan dari para pelaku juga sangat mengkhawatirkan. Kita akan lanjutkan Ibu ini perbincangan, tapi kita jeda dulu sejenak. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan dengan Menteri Sosial Ibu Khofifah. Bu Khofifah, tadi Anda mengatakan langsung berbincang dengan para pelaku dan mereka mengakui sempat menyaksikan film dewasa, kemudian meminum tuak. Apa kemudian yang bisa dilakukan untuk melihat fenomena sosial seperti ini yang terjadi di Bengkulu itu, Bu Menteri? Ya, pertama bahwa saya ingin kita bersama-sama membunyikan kembali alarm warning system. Warning ini untuk seluruh warga bangsa, untuk seluruh orang tua, untuk seluruh guru, untuk seluruh lingkungan. Jadi setelah saya ketemu dengan 7 pelaku yang masih di bawah umur, artinya dia kategori anak-anak, maka saya kemudian masuk ke TKP. Sebetulnya TKP ini tidak terlalu jauh dari permukiman Dusun 4 dan Dusun 5, tetapi bahwa memang ada semacam semak-semak belukar di situ, yang kemudian ada semacam jurang seperti yang sering kali disampaikan. Disitulah ditemukan jasad korban. Ketika kemudian itu divisum dan dibawa ke Mapolres, saya juga tanya kepada anggota Polres yang sempat melihat bagaimana posisi jasad korban terakhir dan seterusnya. Kemudian saya ke makam bersama keluarga Ananda almarhumah Yuyun. Saya melihat bahwa sang ayah begitu cederanya, lukanya, hatinya, menangis sangat di permakaman. Baru kemudian saya ke rumah duka. Di rumah duka, ibu dan ayah almarhumah menyampaikan bahwa ini Yuyun, 2 bersaudara kembar, satunya Yayan laki-laki, dan ingin untuk bisa diberi kesempatan sekolah di pesantren, tetapi mereka tidak cukup untuk punya biaya. Ibu Menteri, kalau dari sisi kementerian, ya Bu, Ibu sudah bertemu dengan para pelaku. Ini apa sih yang mendasari tindakan mereka minum-minum, kemudian nonton orang dewasa? Seperti apa kalau Ibu bisa memetakan kondisi sosial di sana, Bu, sehingga anak-anak yang baru berusia belasan tahun melakukan hal-hal yang seharusnya tidak dilakukan begitu. Apa masalahnya, Bu? Ya, saya rasa kita semua sebetulnya sudah sering mendapatkan update berbagai survei. KPAI sendiri baru merilis surveinya. Anak SMP, SMA di sekitar Jabodetabek itu sudah kisarannya 97% mengakses konten pornografi. Lalu Yayasan Anak dan Buah Hati menyebut 92% anak kelas 4 SD dan SMP di wilayah Jabodetabek juga sudah mengakses konten porno. Ada lagi kemudian lembaga survei lain menyebut anak-anak dari umur 9 tahun yang sudah mengakses konten porno bisa tembus 87%.
Update dari berbagai data-data ini sebetulnya sudah kerap dirilis, tetapi seringkali kita barangkali underestimate terhadap temuan dari berbagai survei seperti ini. Artinya kalau survei itu dilakukan di Jabodetabek, maka warning ini harus menjadi kewaspadaan dari seluruh daerah, karena pada dasarnya hampir semua daerah itu sudah terakses telekomunikasi dan informasi. Sangat sedikit daerah yang masih blank spot. Oleh karena itu, ketika mereka tidak teredukasi, orang tuanya tidak terinformasikan, mereka mengakses, saya tanya, lewat mana kamu nonton video porno? Lewat handphone. Apakah para orang tua di daerah itu atau di daerah mana saja di Indonesia sudah teredukasi dan terkomunikasikan bahwa mereka bisa mengakses berbagai hal? Tidak harus mereka nonton di gedung bioskop, tetapi mereka bisa akses itu lewat berbagai smartphone misalnya. Baik, Bu Menteri, ini kan memang akses informasi yang luar biasa, kita juga tidak bisa menghambat ya. Tapi apa yang bisa dilakukan sih Bu untuk melihat fakta sudah seperti ini, kemudian bisa mencegah atau mengantisipasi agar hal-hal seperti ini dampak negatifnya terus berlanjut? Apa yang bisa dilakukan saat ini? Ya, ini kan saya cerita hulunya ya. Dari pelaku yang saya tanya, memang mereka mengaku menonton konten video porno, lalu mereka meminum miras. Tetapi kemudian ada proses diantaranya, di antara Dusun 4 dan Dusun 5 memang sempat ada daerah yang cukup sepi. Ada belukar-belukar, ada pohon-pohon tinggi. Pada posisi seperti itu memang bagaimana lingkungan dimanapun berada itu bisa memberikan perlindungan kepada siapapun, termasuk anak-anak dan perempuan. Lalu kita juga melihat bagaimana strict punishment. Pelakunya kalau memang dia di atas 18 tahun, memang dia seharusnya bisa diberikan sanksi dengan pasal berlapis. Kenapa berlapis? Karena dia mengajak orang lain. Itu saya dapatkan informasi bahwa anak-anak di bawah 18 tahun ini mereka diajak. Ada yang mengajak, ada yang memberikan minuman keras, ada yang kemudian melakukan dengan kekerasan. Nah, pada posisi seperti ini, kebetulan DPR sekarang sedang membahas rancangan undang-undang tentang minuman beralkohol. Jadi regulasi pada titik mana tingkat imperatifnya itu dilakukan, kemudian pada titik mana ada pelarangan-pelarangan, kemudian pada titik mana restriksi itu dilakukan. Senyampang sekarang RUU tentang minuman beralkohol ini dibahas di DPR. Seyogianya kita melihat satu paket, ya. Ya, Bu Menteri tentunya sudah bertemu dengan orang tua korban begitu. Dan kita ketahui bahwa orang tua korban sangat kecewa dengan tuntutan yang akan diterima oleh para pelaku yang dinilai sangat ringan. Nah, mungkin Bu Menteri punya pendapat tentang itu. Barangkali juga nanti bisa disampaikan gitu. Ya, baik. Ya, kalau memang di atas 18 tahun, memang seyogianya digunakan pasal berlapis. Dari kejahatannya, dari kekerasannya, kemudian perkosaannya, lalu miras yang menjadi penyebabnya dan seterusnya, lalu mengajak anak-anak ini. Kemudian bagi yang umur 18 tahun ke bawah, karena yang 7 anak itu umurnya 16 dan 17 tahun, maka kita sebetulnya punya Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pada posisi Undang-Undang 11 2012 tentang SPPA ini, maka sebetulnya pidana anak itu maksimal separuh dari pidana orang dewasa. Nah, bagaimana kemudian proses psychosocial recovery harus diberikan kepada anak-anak ini. Kemudian kalau mereka oleh misalnya putusan pengadilan, mereka saya rasa akan dikirim ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA. Ini kan beda ini treatmentnya. Sampai 18 tahun dia di LPKA, baru nanti ke lapas setelah 18 tahun. Bu Menteri, untuk di satu sisi untuk para pelaku hukum sesuai dari yang Anda sebutkan dengan sistem peradilan anak, tapi di sisi lain ada rasa keadilan yang ingin dituntut oleh keluarga korban, yang ingin pelaku ini dihukum seberat-beratnya, tapi posisinya sekarang di antara pelaku ini ada 18 tahun ke atas. Ya, betul. Bagaimana dengan mereka pelaku yang masih di bawah umur? Ya,
maka saya membedakan antara pelaku yang di atas 18 tahun. Pelaku yang di atas 18 tahun ini kan 7 orang. Pelaku yang di bawah 18 tahun ini 7 orang. Yang di atas 18 tahun ini harus dihukum berat dengan pasal berlapis. Itu yang saya sampaikan. Tetapi yang di bawah 18 tahun, saya ingin mengingatkan bahwa kita punya undang-undang sistem peradilan pidana anak. Jadi memang perlakuannya berbeda antara yang di atas 18 tahun dan yang di bawah 18 tahun. Walaupun nantinya hukuman bagi mereka yang di bawah umur ini tidak memberikan rasa puas kepada keluarga korban ya Bu Menteri ya. Jadi kan kita bisa melihat dari 14 itu yang 7 sebetulnya di atas 18 tahun, dia harus dikenakan pasal berlapis, berarti harus ada pemberatan hukuman yang di atas 18 tahun. Jadi yang di bawah 18 tahun, saya ingin mengajak kita semua ada undang-undang sistem peradilan pidana anak. Juga kita mungkin bisa melihat apa kesaksian-kesaksian besok barangkali pada saat pengadilan bahwa dia diajak, bahwa dia diajak minum, bahwa dia diajak melakukan itu dan seterusnya. Jadi mungkin graduasinya gitu akan berbeda memang antara yang mengajak dengan yang diajak. Pada posisi seperti ini yang di atas 18 tahun memang harus digunakan pasal berlapis sehingga harus ada hukuman yang berat bagi mereka. Ya, kemudian pertanyaannya adalah apakah dengan memberikan hukuman dengan menjerat dengan pasal berlapis ini akan memberikan efek jera, akan menjamin tidak akan dilakukan lagi hal yang serupa oleh pelaku. Nanti kita akan lanjutkan ini Bu Menteri, tapi kita harus jeda dulu sejenak Ibu untuk mendengarkan kumandang azan maghrib.